Halo teman-teman piercing Indonesia, ketemu lagi nih sama Raina. Dan hari ini kita bakal bahas tentang prosedur piercing. Memang gak ada kewajiban untuk kamu tahu prosedur piercing, tapi ini penting supaya kamu punya ekspektasi yang nyata dan juga biar kamu bisa mengevaluasi seberapa profesional piercer kamu. Dengan mengetahui prosedur piercing ini bukan berarti kamu sudah bisa melakukan piercing sendiri di rumah. Sebenarnya tetap tidak boleh. Dengan mengetahui prosedur piercing bukan berarti kamu boleh melakukan piercing sendiri di rumah. Piercing tetap harus dilakukan kepada profesional. Sebelum menyentuh peralatan piercing, piercer wajib banget cuci tangan pakai air dan juga sabun. Atau boleh pakai waterless lainnya yang tetap diterima secara medis. Nah, kalau udah cuci tangan, itu wajib banget dielapnya pakai handuk sekali pakai ataupun pakai tisu kertas yang sekali pakai. Pokoknya nggak boleh pakai handuk yang berkali-kali dipakai, kayak misalnya elap serbet gitu nggak boleh. Kecuali sekali pakai. Selesai cuci tangan, baru lanjut pakai sarung tangan latex. Kalau misalnya kalian alergi latex, jangan lupa ingetin piercer kalian supaya bisa dikasih sarung tangan dengan bahan nitril ataupun bahan-bahan lainnya yang menghindari bahan-bahan latex. Piercer kamu juga mungkin akan pakai film penghalang. Film penghalang ini disimpannya di bagian pencahayaan ataupun di tempat-tempat yang mungkin akan dipegang selama proses piercing. Kalian harus memperhatikan kalau piercer kalian udah higienis, udah bercuci tangan, udah pakai sarung tangan, itu nggak boleh keluar ruangan piercing. Terus mereka juga nggak boleh menyentuh peralatan selain peralatan yang diperlukan untuk prosesi piercing. Kalau mereka sampai keluar ruangan atau menyentuh peralatan yang tidak termasuk dalam prosesi piercing, mereka wajib mengganti sarung tangannya dengan yang baru. Piercer kamu harus meletakkan peralatan untuk prosesi piercingnya itu di nampan bersih, sekali pakai, bisa di autoclave ataupun dilapisi dengan kertas plastik yang sekali pakai. Pokoknya kayak dokter-dokter gigi lah. Selanjutnya jarum. Jarum tindik itu wajib banget tajam. Terus untuk menghindari orang-orang yang fobia akan jarum, mari kita sebutnya dengan piercing needle. Jarum tindik juga dibuat dengan beragam macam ukuran. Satuan ukurannya disebutnya gauge. Itu juga ada juga yang half gauge. Setengahnya itu ukurannya ukuran ganjil. Pokoknya semakin besar angkanya, semakin tipis jarumnya. Dan jarum itu juga disesuaikan dengan besarnya perhiasan, jadi harus cocok. Ada juga jarum melengkung. Jarum melengkung ini dipakai untuk di beberapa anatomi. Kalau misalnya di anatomi tersebut tidak support menggunakan jarum lurus. Jarum juga ada jarum gaya Amerika dan juga jarum kanula. Kalau jarum kanula itu pasti kalian udah sering lihat mungkin di Instagram atau dimanapun. Jarum yang waktu dicabut nih jarumnya terus ada kayak plastik putih. Nah, itu namanya kanula. Kanula ini, kalau mau pakai kanula, kita berarti harus punya alat tambahan yaitu gunting steril. Penggunaan jarum kanula ini mungkin akan menyebabkan pendarahan lebih banyak dikarenakan lubang yang dibuat oleh kanula itu pastinya lebih besar sedikit dari ukuran perhiasan. Beberapa piercing juga ada yang menggunakan gabus, jadi gabus ini harus steril ya, nggak bisa digantiin pakai wortel atau timun, nggak bisa, atau pakai styrofoam nggak bisa. Ini gabus steril ini khusus digunakan untuk menyangga dan juga menyambut datangnya jarum. Selanjutnya ada forceps atau alat penjepit medis. Jadi forceps ini ada berbagai bentuk, ada yang segitiga, ada yang oval. Kalau yang segitiga itu bisa dipakainya untuk menindik badan, sedangkan yang oval itu biasanya dipakai untuk menindik lidah. Penggunaan forceps juga harus diperhatikan, nggak boleh itu ngejepitnya terlalu keras karena akan menyebabkan cedera juga atau ya nggak bagus aja. Jadi kalau misalnya profesional dia pasti menggunakan forcepsnya itu dengan tenaga seminimalis mungkin. Ada juga tabung penampung jarum atau suka disingkatnya jadi NRT. Jadi ini juga penyangga yang ada tabungnya. Tabungnya itu ada yang miring, ada yang melebar, pokoknya macam-macam juga. Ini dipakai biasanya untuk menindik septum di sini. Untuk teknik piercing itu ada freehand. Jadi freehand ini nggak pakai apa-apa lagi selain jarum. Dan ini resiko piercer terluka sangat besar karena nanti jarum dan jarinya itu benar-benar sangat berdekatan. Untuk piercer profesional mungkin ini oke-oke aja, mungkin akan sangat mengesankan. Tapi banyak juga piercer-piercer amatir yang pengen freehand dengan alasan ego dan juga ya biar keren aja gitu. Sebenarnya mau pakai teknik apapun bebas, yang penting para piercing ngerasa aman dan juga nyaman. Yang terakhir yang paling penting nih, piercingnya pun harus tepat. Kalau misalnya kalian nemu piercer yang freehand, terus kalian misalnya tanya, kok lebih milih freehand? Kalau misalnya dia sampai bilang, ya soalnya kalau pakai forceps itu bisa merusak jaringan, bisa bikin trauma di kulit atau dan lain-lain, berarti dia
tidak belajar menggunakan alat forceps dengan baik dan juga benar. Next ada manipulasi jaringan. Jadi ini tuh penting banget supaya nanti daerah yang akan di piercing itu bisa lebih kendur dan juga nyaman waktu di piercing. Tapi untuk kulit yang tebal ataupun yang kaku ini bisa jadi sedikit tantangan. Karena ini tuh jadi caranya dipegang, kayak digulung-gulung dikit gitu dagingnya kamu. Itu sekitar 10-30 detik, tapi kalau misalnya kulitnya yang keras bisa sampai 1 menit. Untuk penggunaan NRT sebenarnya manipulasi jaringan ini agak unik karena fungsinya itu supaya NRT-nya itu bisa tetap diam dan juga tidak tergelincir si NRT-nya. Teknik kompres. Jadi teknik ini tuh digunakan kalau di tindiknya ada bagian-bagian daerah tulang rawan. Contohnya di telinga ataupun di hidung, di lubang hidung. Teknik kompres. Jadi teknik ini digunakan di tempat-tempat yang ada tulang rawan, biasanya di telinga dan juga di hidung. Jadi teknik ini tuh waktu udah beres di piercing, langsung ditekan si daerah yang di piercingnya kuat-kuat dengan kapas steril ataupun kasas steril, walaupun gak ada pendarahan, tapi diberhentinya itu kayak ditekannya itu kayak kalau ngebentiin pendarahan gitu. Ini tuh dilakukan supaya jaringan-jaringan itu balik lagi ke daerah tulang lunaknya. Teknik ini penting banget untuk mengurangi resiko adanya benjolan di hidung ataupun mengurangi resiko adanya pergeseran tulang rawan. Untuk tahapan di piercing itu yang pertama adalah membersihkan daerah yang akan di piercing. Itu bisa pakai teknik care untuk daerah badan, tapi kalau untuk di daerah mulut ataupun oral itu bisa pakai kumur-kumur, obat kumur-kumur. Selanjutnya tandai daerah yang mau di piercing. Biasanya tandainya pakai pena berbasis alkohol. Udah gitu juga langsung aja diamankan jaringannya, bisa pakai NCT atau pakai forceps. Lanjut langsung ditindik pakai jarum. Terus pasang perhiasan, tutup perhiasannya, dibersihkan dan piercing kamu selesai. Ada beberapa hal yang tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh terjadi waktu proses piercing. Yang pertama yang paling fatal adalah kalau misalnya piercer kamu nyuruh teman kamu atau kamu untuk memegang forceps mereka, itu jangan banget dah, nggak boleh, itu benar-benar nggak boleh. Selanjutnya kalau misalnya piercer kamu menekan forceps terlalu kencang, lanjut kalau misalnya forcepsnya dibiarin menggantung, misalnya gantung lu forceps terus dia ngambil apa, itu juga nggak boleh walaupun cuma sebentar. Itu menandakan ketidakprofesionalannya. Terus gak boleh juga kalau misalnya piercer menjatuhkan suatu alat yang akan dipakai prosesi tindik ke lantai. Mungkin dari tadi ada yang mikir nih, masukin perhiasan ke lubang tindik kan susah, lubangnya kecil, perhiasannya kecil. Iya memang agak sulit, tapi mungkin ada beberapa piercing yang menggunakan alat bantu, itu namanya insertion taper. Dia bentuknya mirip kayak jarum tapi dia nggak tajam. Nah jadi segitu prosedur piercing gitu kan, step by stepnya, alat-alat yang digunakannya. Semoga kamu punya ekspektasi yang nyata dan juga bisa mengurangi kekhawatiran kamu dan juga bisa jadi bahan untuk mengevaluasi piercer kamu. Saya Raina dan see you.